트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러 Halo, nama aku Melinda Mutiara Budiman. Aku Titania Wahyu. PKL adalah praktek kerja lapangan. Nah, PKL sendiri bentuknya itu penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, sistematik, dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Halo, nama aku Mawar. Nama aku Sawarayani Nufus. Nah, PKL itu biasanya terjadi dalam kurun waktu 1-3 bulan dan 1-6 bulan. Halo, nama aku Nazwa Bidika Zara. Aku Fayru Zifani. Nah, biasanya PKL di suatu perusahaan hanya menerima sekitar 3 bulanan saja. Kemudian 3 bulanan tersisa itu kita akan mencari perusahaan baru lagi untuk dijadikan tempat PKL. Dimulainya PKL dari kelas 12 semester 2. Halo, nama aku Dira Putri Priscilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari PKL. PKL itu membantu kita untuk memiliki wawasan karir, memilih bidang karir yang ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi dalam lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya. Berikut adalah aksi nyata yang telah kami pelajari selama di sekolah. Pengarsipan dokumen, yang kedua membuat surat, yang ketiga menjaga resepsionis, dan yang terakhir telepon. Jadi pengertian arsip adalah kumpulan dokumen bersejarah dalam format ataupun fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Arsip biasanya berisi sumber-sumber primer yang terakumulasi selama masa hidup suatu organisasi atau individu. Kemudian disimpan untuk menunjukkan ke orang lain fungsi organisasi atau individu tersebut. Tapi, arsip berbeda dengan bahan pusaka yang tersedia di perpustakaan. Arsip memiliki ciri khusus, seperti arsip harus autentik atau terpercaya sebagai alat bukti sah, informasinya utuh dan sesuai asal-usul, serta autor asli. Nah, kalau kita sendiri udah belajar 5 sistem penyimpanan arsip. Yang pertama itu ada sistem nomor. Nah, si dokumen ini nantinya disimpan menggunakan nomor dari surat tersebut. Lalu yang kedua itu ada sistem update. Nah, di sistem update ini bedanya dengan sistem nomor. Kalau sistem update itu menggunakan update dari judul suratnya. Lalu yang ketiga kita pakai sistem kronologis atau sistem tanggal. Yang keempat itu ada sistem subjek. Biasanya ini kita lihat dari perihal surat atau dokumennya. Lalu yang kelima itu ada sistem wilayah. Biasanya arsip dokumennya tuh dipisahkan berdasarkan wilayah atau tempat suratnya. Nah, yang pertama itu hal yang udah saya pelajari untuk persiapan PKL yaitu mengetik 10 jari. Di sini juga saya udah diajari nih tata letaknya. Yang pertama kita mulai dari tangan kanan. Untuk jari kelingking adalah gunakan untuk titik 2. Nah, jari manis itu untuk huruf L, jari tengah untuk huruf K, dan jari telunjuk untuk huruf J. Untuk jempol kanan dan kiri itu digunakan untuk spasi. Nah, kita lalu ke sebelah untuk ke tangan kiri. Yang kelingking huruf A, yang jari manis huruf S, jari tengah huruf D, dan jari telunjuk huruf F. Jadi itu dia tata letak untuk kita mengetik 10 jari. Oke, selanjutnya materi yang sudah dibahas adalah SOP menerima tamu yang baik dan benar. Nah, di sini ada cara-cara menerima tamu yang baik dan benar, yaitu yang pertama, ketika tamu datang, kita diharapkan berdiri dan menyambut tamu dengan senyuman. Yang kedua, setelah tamu datang, kita harus menanyakan tujuannya terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah mengetahui tujuannya, arahkan tamu untuk mengisi isi buku tamu terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, setelah mengisi daftar isi buku tamu akan diantarkan kepada orang yang dituju. Selamat pagi, yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya akan ketemu kepala kantor usaha ini. Maaf, sebelumnya ada keperluan apa ya? Saya akan mengurus KJP. Baik, sebelum itu harus diisi buku tamu terlebih dahulu.
Jika sudah, mari saya antar. Nah, yang kedua itu ada bertelepon. Tidak ada pengertian khusus dalam bertelepon. Namun, bertelepon bisa dikatakan sama dengan komunikasi, yaitu percakapan dua arah antara dua orang ataupun lebih. Bertelepon sangat penting karena jika kita tidak mengetahui hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika bertelepon, akan terlihat tidak mengenakan dan tidak akan lancar. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam bertelepon. Yang pertama itu, mengangkat gagang telepon tidak boleh lebih dari 3 kali berdering. Nah, yang kedua itu, berbicara dengan sopan, lembut, maupun halus. Yang ketiga, tidak menggunakan kata halo dan bisa digunakan dengan kata selamat siang, selamat sore. Nah, yang keempat itu, mengangkat gagang telepon dengan tangan kiri. Karena tangan kanan digunakan untuk menulis pesan yang telah disampaikan. Nah, yang kelima itu, mengulang pesan penting agar tidak terjadi kesalahan pada pesan yang ingin disampaikan. Nah, yang keenam itu, menggunakan spelling alfabet apabila ada huruf yang hampir sama. Misalkan safety itu bisa menggunakan F ataupun P, yaitu Foxtrot ataupun Papa. Nah, yang terakhir ini, pada awal percakapan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar percakapan kedepannya lebih enak untuk berkomunikasi. Nah, yang ke-8, sebelum menutup telepon, menanyakan kembali apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi. Nah, kita akan menampilkan salah satu contoh bertelepon. Good morning. Good morning. Whoever company is here with me, Mawar. How can I help you? Good morning, Mrs. Mawar. I'm Zawa from Data Company. I would like to talk to Mrs. Bukani. Mrs. Bukani is having a meeting with a client, Mrs. Bukani. Do you know she will finish the meeting? The meeting will be over in 1 hour, Mrs. Bukani. Okay, thank you for the information. About, can you talk to Mrs. Bukani to call me back after the meeting is over? Okay, Miss. May I ask for your telephone number? Of course, my telephone number is 021221122. Thank you, Mrs. Zawa. I will let Mrs. Bukani know after she finishes the meeting. Please wait a minute. Is there anything else I can help you with, Miss? No, thank you for your help, Mrs. Mawar. Goodbye. With pleasure. Goodbye, Mrs. Zawa. Nah, jadi itu dia video persiapan PKL dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러 A few moments later. Sampai jumpa PKL.